ketika firman ini disampaikan, manusia belum ada. Dan ini baru rencana. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini tujuannya, supaya inilah destiny Tuhan untuk setiap manusia di dunia. Awas, jangan berkata firman ini hanya untuk orang Kristen. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah ditujukan hanya untuk orang Kristen. Firman ini untuk semua manusia di dunia. Apa destiny manusia? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nathan, tolong bacakan bahasa Inggrisnya. Pelan-pelan Nathan, supaya kita bisa mengikuti kata-kata yang penting kita ambil. Silakan. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth unto the earth. Saudara perhatikan, sayang terjemahan dalam bahasa Indonesia pakai kata berkuasa. Karena ini kitab suci agama, maka konotasi orang dengan kata berkuasa itu pasti urusan rohani. Maka itu sampai hari ini masih sedikit gereja yang mengkhotbahkan ayat ini untuk orang-orang muda di gereja itu. Karena gereja tidak memperhatikan, maaf, bahkan tidak sedikit gereja sekarang urusannya seperti dunia, urusan uang saja. Hampir tidak ada kebaktian tanpa bicara uang sekarang di gereja-gereja itu. Dan itu melelahkan sekali. Karena firman ini tidak diungkapkan dengan jelas. Let us, marilah kita. Tuhan kita berapa? Kenapa ada kita? Kenapa bukan aku? Nah, di sini kita melihat mengapa destiny manusia tidak terjadi dengan baik. Karena nggak ada kata kita dalam hidup orang itu. Dan siapa kita di sini? Itulah papa mama. Tuhan kita tetap satu. Suami istri dalam hukum Alkitab itu dua yang menjadi satu. Jadi bukan dua orang. Suami istri itu satu. Maka itu seluruh dunia mengambil cara yang sama untuk menyebut suami istri. Mrs, Mr, and Mrs siapa? Tuan dan nyonya siapa? Bapak dan ibu siapa? Satu nama. Nah, siapa kita dalam ayat ini? Tuhan kita itu papa dan mama sekaligus. Jangan saudara panik, jangan saudara bingung untuk melihat ini. Saya akan terangkan sedikit saja, tidak semuanya, untuk mempermudah pikiran kita. Kita lihat ayat 27. Ya, masih pasal 1 kitab Kejadian. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya, dijadikannya mereka dengan maksud seperti dirinya. Nah, saya percaya kalau saya tanya jawabannya saya juga tahu, tapi untuk meyakinkan. Jadi menurut saudara, Tuhan itu laki atau perempuan? Nggak usah ragu-ragu jawab, Tuhan itu laki atau perempuan? Pasti jawabannya laki. Karena itu yang umum. Kenapa kita jawab laki? Karena ada Bapa kami dalam surga. Tapi tunggu dulu. Kalau Tuhan hanya pribadi laki, lalu yang perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Padahal laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambarnya. In our likeness. Nah, masalahnya bukan dalam jenis kelamin. Ini yang buat kita bingung. Papa surgawi, dia bukan dalam jenis kelamin laki-laki. Saya tunjukkan lagi. Ulangan pasal 32 ayat 18. Tolong Nathan bacakan ayat ini.
Nanti kita akan melihat bagaimana dia sesungguhnya. Ulangan 32:18. Perhatikan baik-baik. Of the rock that begat thee, thou art Ya, tunggu unmindful. dulu. Musa memanggil Tuhan itu dengan panggilan gunung batu. Jadi the rock dalam ayat ini adalah Bapa di surga, adalah Tuhan sendiri. Oke, ulangi lagi dari awal. Of the rock that begat thee, thou art Beget unmindful. itu melahirkan. Ini terjemahan King James ya. Dan And hast forgotten God that formed thee. ya, dan engkau telah melupakan Tuhan yang membentuk engkau, melahirkan engkau. Dalam bahasa Indonesia berbunyi demikian. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan itu memperanakkan dan melahirkan, dia papa atau mama? Ayo jawab, dia papa atau mama? Mama. Nah, jadi kita nggak usah ragu-ragu. Let us. Siapa us di situ? Ternyata papa dan mama di surga. Itulah Tuhan kita. Hari itu sedang berunding untuk melahirkan manusia. Maka itu hanya anak-anak kandung yang disebut serupa dan mirip dengan orang tuanya. Betul tidak? Jadi kita manusia ini semua anak-anaknya Tuhan. Dia itu papa mama sekaligus. Nah, waktu dia menjadikan kita laki-laki, itu artinya jadilah papa. Waktu dia jadikan perempuan seperti gambarnya juga, itu yang mewakili mama. Mengapa Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini yang ada pernyataan? Nathan bacakan Maleakhi 2:16. Hanya dia yang punya pernyataan ini. Tidak ada buku apapun. Saudara, di dunia ini sekarang diperkirakan ada lebih 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul kurang lebih. Dan satu-satunya buku yang ada pernyataan kata ini. Sudah Maleakhi 2:16 Nathan? Kalimat pertama aja. Maleakhi 2:16. For the Lord, the God of Israel, said that he had putting away for one covered violence with his garment, said the Lord of hosts. Ya. Saudara perhatikan, putting away the covenant. Apa itu? Jangan putuskan. Dalam terjemahan yang saya membaca, I hate divorce. Mengapa dia adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berkata, aku benci perceraian. Nah, inilah yang dibuat oleh setan, membuat orang gak punya destiny hidup. Ketika papa mama yang adalah wakil Tuhan di dunia ini, mereka cerai. Saudara, 100% keluarga yang hancur, suami istri tidak harmonis, itu pasti membuat anak-anaknya kacau hidupnya. Karena apa? Terluka. Itu sebabnya generasi sekarang yang begitu banyak orang cerai. Maka anak-anak akan jadi hancur hidupnya. Nggak punya tujuan lagi. Jadi saya harap saudara mengerti hal ini. Maaf, kalau ada di antara kalian yang orang tuamu sedang nggak harmonis, hidupmu pasti tertekan. 3 hari yang lalu saya dapat SMS dari seorang anak kelas 4 SD. Dia ikut perlombaan baca puisi dalam bahasa Inggris. Itu dia SMS saya tolong doakan. Dan kalau saya menang, saya nggak minta hadiah apa-apa. Saya cuma minta papa mama saya tidak cerai. SMS itu saya kembalikan kepada orang tuanya. Bayangkan, dan keluarga ini hanya punya anak 1, itu saja. Seorang anak 4 SD, kalau menang, nggak ingin minta hadiah apa-apa. Padahal sebelumnya papanya nawarkan. Di tabungannya akan ditambahkan uang 2 juta. Karena sebelum itu di SMS saya, papa saya janjikan, kalau saya menang saya akan dapat 2 juta. Dan buat anak 4 SD 2 juta itu uang yang cukup besar. Tapi dia nggak mau. Dia hanya minta supaya papa mamanya tidak cerai. Saudara, maka itu keluarga yang hancur membuat iblis merusak hidup anak-anak itu. Kita kembali ke Kejadian 1:26. Jadi inilah destiny atau tujuan hidup manusia. Supaya make dominion,